Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk bulan Juni ya. Jadi kira-kira saham apa yang potensial naik di bulan Juni berdasarkan seasonality ya. Jadi seasonality itu adalah istilahnya itu tabel statistik ya, berdasarkan data statistik. Jadi kalau misalnya belinya seperti ini contoh ya, di kolom B, kalau belinya saham tersebut di akhir Mei 2020, maaf ya betul, di akhir Mei 2020 dan jualnya di akhir Juni 2020 ya, itu profitnya berapa persen. Kemudian yang di bawahnya itu juga sama, tapi untuk tahun sebelumnya, kalau belinya di akhir Mei 2019, jualnya di akhir Juni 2019, itu profitnya berapa persen ya, kenaikannya seperti itu ya. Jadi yang biru ini adalah rata-rata 5 tahun terakhir ya, di bulan Juni ya. Kemudian saya pilih yang probabilitasnya 100% ya. Jadi selama 5 tahun terakhir dia winning streak ya istilahnya ya. Dia nggak pernah loss ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau kita belinya di akhir Mei sebelum closing ya, dan jualnya di akhir Juni sebelum closing ya, dia 5 tahun terakhir dia selalu winning streak ya, seperti itu ya. Itu berdasarkan statistik ya. Nah kemudian Pak Suntar, kira-kira apakah masih valid gitu ya untuk Juni 2021 ini? Nanti saya bahas satu persatu analisa teknikalnya ya, dengan berpedoman pada tabel statistik dulu ya. Ini dasarnya ya. Nanti kita lihat apakah memang ada kemungkinan besar ya berdasarkan analisa teknikalnya ya, karena ini adalah analisa statistik ya, seperti itu ya. Saya urutkan dari yang mulai yang rata-ratanya tertinggi ya. Sahamnya memang saya nggak sebutkan karena saya maunya sih nontonnya dari awal sampai habis ya. Jadi jangan sampai nanti salah paham ya. Takutnya nanti kalau sudah disebutkan sahamnya nanti di skip nontonnya ya. Jadi istilahnya nggak sabaran terus di skip. Nanti informasi yang saya berikan di tengah-tengah nggak didengar dengan baik ya. Nanti salah paham. Akhirnya nanti ya saya nggak menyalahkan siapapun juga ya. Saya nggak ingin Anda itu nanti salah paham ya dengan menonton video ini. Oh katanya Pak Suntar ini statistiknya di bulan Juni pasti naik, jadi wah saya beli aja yang banyak gitu ya di bulan Mei, akhir Mei ya, terus pakai margin dan sebagainya. Nanti dia kalau naik ya, kalau turun makin dalam gimana gitu ya. Jadi saya bahas saja analisanya dari tahun ke tahun, kira-kira saham ini naiknya sebelumnya itu dia trennya seperti apa, sideways, downtrend atau uptrend gitu ya. Jadi setelah itu di bulan Juni dia lanjut kalau umpamanya uptrend dia lanjut uptrend, atau sideways dia lanjut sideways, atau dia kalau downtrend lanjut downtrend, atau sebaliknya berbalik arah ya. Jadi misalnya kalau dia downtrend di bulan Mei ya, akhir Mei dia turun dalam, kemudian dia di Juni dia rebound ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan dia berbalik arah seperti itu ya. Jadi kita lihat dari tahun per tahun untuk setiap sahamnya ya, kira-kira perkembangannya seperti apa ya. Jadi dari sejarahnya kita mungkin bisa mengambil kesimpulan di bulan Juni 2021 ini seperti apa gitu ya. Jadi ini yang kenaikannya probabilitasnya 100% semua ya, saya ambil ya, dari diurutkan berdasarkan yang rata-rata tertinggi sampai terendah ya. Jadi ada 6 saham yang saya bahas. Langsung saya pindahkan ke program chartingnya ya. Baik, yang pertama sahamnya adalah Java ya. Saya lihat dulu mulai dari tahun 2016 ya. Jadi ini adalah tahun 2019, saya mundur dulu ke tahun 2016 ya. Jadi saya lihat dulu di grafik hariannya ya, kira-kira seperti apa di bulan Mei-nya gitu ya, kok dia bisa naik gitu ya, seperti itu ya. Nah ini 2016 akhir ya. Jadi saya kursornya saya pindahkan ke 31 Mei. 31 Mei 2016 dia Java ditutup di 890 ya. Kemudian untuk di akhir Juni, kalau kita lihat di sini di akhir Juni dia ditutup di angka 1115 ya, itu di akhir Juni ya. Jadi dia itu sebelumnya dia sideways ya. Jadi trennya itu dia sideways, kemudian dia berhasil breakout ya. Itu ceritanya seperti itu. Jadi saya catat dulu ya. Tahun 2016 itu ya di bulan Mei dia trennya sebelumnya sideways, kemudian dia breakout ya.
Dan tren sebelumnya dia sebelum sideways ya, dia itu masih uptrend ya, uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Ini uptrend masih bagus. Saya catat dulu ya. Yang biru ini adalah moving average 20 harinya. Jadi saya pakai acuan moving average 20 hari dan 200 hari. Kalau moving average 20 hari di atasnya 200 hari, berarti kecenderungan saham itu masih potensial bullish ya, istilahnya ada potensial naiknya lebih tinggi ya, karena MA20-nya dia itu di atasnya MA200 ya. Jadi MA itu moving average, pergerakan rata-rata periodenya ya, setiap berapa hari ya. Kalau MA20 ya berarti 20 hari ya, rata-rata 20 hari terakhir. Kalau 200 ya berarti rata-rata 200 hari perdagangan terakhir ya. Rata-ratanya berapa ya? Jadi dia 20 hari rata-ratanya masih di atasnya 200 hari. Jadi masih potensial bagus ya. Ini dia di tahun 2016 ya. Kemudian kita lihat Java di tahun 2017 ya. Di bulan Mei akhir ya, 31 Mei dia close-nya di 1275. Kemudian kalau di Juni di sini kita lihat Juni itu terakhir ya, dia 22 Juni ya, close-nya di 1360 ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan mungkin libur ya, marketnya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini dari 22 Juni terus kemudian 3 Juli ya, ada kemungkinan mungkin libur Idul Fitri ya, saya kurang tahu ya, nanti silakan dicek. Ada kemungkinan karena itu. Jadi dia naiknya sebelumnya dia trennya downtrend ya. Jadi saya tulis dulu ya, 2017 dia downtrend sebelumnya ya, di bulan Mei ya. Jadi rebound ya dia ya, itu rebound ya di bulan Juninya. Jadi MA 200-nya masih di bawah ya, maaf, MA 20-nya di bawah MA 200 ya, seperti itu ya. Kalau sebelumnya kan di atas ya, MA 20-nya di atas MA 200. Jadi dia bulan Mei tertekan dalam, makanya di bulan Juli dia rebound ya. Jadi seperti itu ceritanya untuk 2017 ya. Kemudian kita lihat di 2018 ya. Kita maju ke depan lagi, di akhir bulan Mei untuk 2018 dia kalau kita lihat di sini 31 Mei ya, close-nya di 1555 untuk Java ya. Kemudian di Juni itu dia close-nya di akhir Juni ya, dia di 1605 ya. Jadi dia naik, tapi kecenderungannya dia sideways ya, lanjut sideways. Tapi sideways-nya dia berhasil naik karena di akhir Mei dia turun ya, turun di batas bawahnya dari sideways-nya ya. Jadi seperti itu. Saya tulis dulu 2018 dia sideways, belum breakout ya, jadi dia tentu resistennya dia kena ya. Terus MA 20-nya di atas MA 200-nya ya. Jadi potensialnya masih bagus ya, karena MA 20-nya di atas MA 200-nya itu untuk Java. Makanya di bulan Juni dia walaupun sideways dia masih bertahan naik ya. Naiknya kalau kita lihat tahun 2018 dia naiknya 3,22% ya. Ya lumayan lah. Kalau kita buy and hold 1 bulan naik 3,22% lumayan ya. Karena saat ini kalau kita tahu kan bunga deposito aja 1 tahun berapa ya sekarang ya. Paling tinggi paling bank-bank yang kasih, bank-bank yang buku 3 atau buku 4 mungkin kasih paling tinggi ya. Sekarang 5,75 lah setahun ya. 5,75% per tahun ya. Jadi kalau 1 bulan buy and hold di saham dapat 3% ya, lumayan ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk tahun 2019 ya, kita lihat Java seperti apa gitu ya. Jadi tahun 2019 kurang lebih sama dengan ceritanya di tahun 2017 ya. Jadi dia kondisi sebelumnya dia memang downtrend, kemudian dia istilahnya rebound ya. MA 20-nya di bawah MA 200-nya. Jadi dia itu istilahnya technical rebound ya. Karena sebelumnya dia turunnya dalam. Kalau kita lihat di sini 31 Mei close-nya 1500. Di bulan Juni akhir ya. Dia close-nya di 1550 ya. Jadi untuk tahun 2019 kenaikannya juga tipis ya, 3,33% ya.
ya, karena dia baru saja rebound ya istilahnya, setelah turun dalam kemudian dia ini sebenarnya dia cenderung sideways ya, konsolidasi ya. Ini batasnya low-nya di sini dan high-nya di sini ya, seperti itu ya. Jadi dia sideways lanjut ya. Jadi ini untuk Java tahun 2019 ya, jadi kurang lebih sama dengan 2017 ya kondisinya ya. Kemudian kembali ke tahun berikutnya ya, 2020 ya. Jadi 2020 kan masa pandemi ya. Waktu itu dia di akhir Mei, dia 29 Mei ya, close-nya di 900. Kemudian di Juni, di bulan Juni dia akhir ya, 30 Juni close-nya di 1185. Jadi kenaikannya untuk 2020 Juni ya 31,67% ya, seperti itu ya. Naiknya tinggi karena sebelumnya dia turun drastis ya, tadi downtrend drastis ya karena pandemi ya, kemudian rebound ya. MA 20 nya di bawah MA 200 nya gitu ya. Ya, kemudian untuk 2021 trennya seperti apa? Nah ini kalau kita lihat trennya masih cukup bagus ya, karena yang pertama dia MA 200 nya masih mengarah ke atas, ini untuk jangka panjangnya ya. Kemudian MA 20 nya masih di atas MA 200 nya, dan harganya ini kecenderungan tren saat ini dia sideways ya. Sideways nya dia kurang lebih di range yang ini ya, yang saya kotain ini ya. Ini adalah range sideways nya sekarang kurang lebih ya. Ini kurang lebih areanya di area 1860 sampai dengan 2160 ya, seperti itu ya. Jadi dia sekarang di posisi 2030 ya. Kira-kira senang seperti apa Pak Sunar? Ya, selama dia di atasnya 1860 ya. Ya menurut saya sih dia masih potensial, minimal lah dia berusaha untuk breakout ke atas 2270 ya. Selama bulan Juni ini ya. Kemungkinan besar dia bisa saja naik ya, seperti itu, bisa saja. Kalau kita lihat dari weekly-nya, dia sudah tertekan 345, 5 minggu sebelumnya dia tertekannya, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan beberapa minggu ke depan dia berhasil naik ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 2270 ya. Itu untuk Java. Jadi untuk 2021 kemungkinannya untuk di bulan Juni ya untuk Java ya, kira-kira bisa naik nggak Pak Sunar? Jadi berdasarkan analisa sebelumnya ya, bahwa dia di bulan Juni walaupun sideways ya, dia masih berhasil untuk ditutup higher ya. Jadi di akhir Juni dia ditutup higher dibandingkan dengan bulan Mei akhir ya, di hari terakhir. Jadi ceritanya seperti di tahun ini ya, 2019 ya, maaf, di tahun 2018 ya, 2018 dia sideways tapi dia berhasil naik ya. Akhir Juni berhasil naik 3,22% dibandingkan akhir Mei ya. Jadi ada kemungkinan Java ini masih bisa naik Pak Sunar, ada ya. Memang dia sideways, tapi berdasarkan statistiknya kalau sideways di tahun 2018 dan tahun 2016 ya. Kalau 2016 kan dia sideways kemudian dia breakout ke atas ya di bulan Juni ya. Kalau 2018 dia sideways tapi belum berhasil breakout, masih di range sideways-nya. Tapi dia masih mampu naik 3,33% ya. Itu untuk Java ya. Jadi kurang lebih cukup ya pembahasan untuk Java. Kemudian berikutnya sama apa saja sih Pak Sunar berikutnya ya. Tadi saya kembali lagi ke tabel sebelumnya ya. Jadi setelah kenaikan ini kan Java yang pertama ya, sudah saya sebutkan ya. Kemudian kedua, nah ini dia rata-rata kenaikan 5 tahun terakhir 10% ya, dengan probabilitas 100% ya. Jadi di bulan Juni 2020 dia naiknya 6,95% ya di akhir Juni ya, dibandingkan dengan Mei 2020 ya. Jadi itu sama Pak Sunar ya. Kita kembali lagi ke program chatting kita ya. Ini sahamnya saya sebutkan ya, sahamnya namanya Excel ya. Jadi Excel Axiata Tbk ya. Kita kembali dulu ke tahun sebentar.
2016 ya. Jadi yuk kita kembali ke tahun 2016. Kira-kira perjalanannya seperti apa gitu ya. Jadi saya catat dulu Excel 2016 ya. Kalau kita lihat di bulan Mei ya, akhir ya. Jadi di bulan Mei akhir itu dia close-nya 3530 ya. 3530. Kemudian di bulan Juni akhir tahun 2016 ya, itu dia close-nya di 3670 ya. Jadi 3670 ya. Kenaikannya dia berarti 3,97% ya. Nah, kita lihat trennya seperti apa sebelumnya ya. Jadi kita lihat di sini sebelumnya dia trennya downtrend ya. Jadi di akhir Mei dia downtrend. MA20-nya memotong MA200 dari atas ke bawah ya. Jadi downtrend, kemudian rebound ya. Jadi itu kejadiannya seperti itu untuk tahun 2016 ya. Itu dia di bawah ya. Jadi MA20-nya di bawah MA200-nya. Itu kejadiannya seperti itu. Kemudian kita maju ke tahun 2017. 2017 di bulan Mei akhir ya. Ini ya. Dia di bulan Mei akhir close-nya 2960. Jadi saya tulis dulu ya. 2960, kemudian di bulan Juninya dia close-nya di 3410 ya. Jadi kenaikannya dia 15,2% ya, seperti itu ya. Iya benar, 15,2% ya di 2017 ya untuk Excel ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya dia itu di bulan Mei ya, Mei itu di sini ya. Sebentar saya kasih tanda supaya nggak bingung. Mei itu di sini. Aduh, kembali lagi ke geser ya, maaf ya. Apa ini geser ya? Ya, jadi ini di bulan Mei ya. Jadi kenaikannya kalau kita lihat panahnya ini ya, dia naik ya. Jadi sebelumnya trennya bagaimana Pak Sunar? Trennya sebelumnya dia sideways ya, sideways, kemudian berhasil istilahnya breakout ya, breakout, kemudian MA20-nya di atas MA200-nya. Itu kejadian 2017. Kemudian 2018 seperti apa Pak Sunar? Ya, kita maju ke depan ya. 2018 untuk di bulan Mei, saya kasih tanda dulu ya. Akhir Mei ini ya, 31 Mei. Kemudian untuk 29 Juni ya, maaf ini di hari terakhir itu dia di kelewatannya sini 29 Juni ya. Jadi naiknya ini ya, panahnya ya. Ini untuk tahun 2018 ya. Naiknya dia 20% ya. Jadi lumayan. Ceritanya gimana Pak Sunar itu naiknya? Dia MA20-nya di bawah ya. Jadi dia kecenderungan bearish ya. Sebelumnya memang trennya downtrend, tapi dia di akhir-akhir Mei ya, setelah minggu kedua ya, minggu 3 dan minggu keempat, dia mulai rebound ya. Jadi istilahnya dia downtrend mulai rebound ya, seperti itu ya. Tapi dia kecenderungan masih bearish ya, karena dia MA20-nya di bawah MA200-nya, seperti itu ya. Itu Excel. Kemudian 2019 kita maju ke depan untuk tahun 2019 ya. Mei. Jadi ini
di bulan 31 Mei ya. Kemudian di Juni ya. Bentar saya lihatkan dulu. Ya. 28 Juni ya. Jadi panahnya di sini kalau kita perhatikan masih naik ya. Lebih ya. Kenaikannya untuk 2019 Excel dia kenaikannya 4,2% ya. Jadi ceritanya dia itu sideways ya. Sideways dan MA20 nya di atas MA200 nya. Jadi dia sideways terus MA20 nya di atas MA200 nya. Jadi masih cukup bagus ya. Seperti itu, makanya dia masih potensial untuk naik. Kemudian kita maju ke sekarang ya, 2020 dulu ya. 2020 dia kurang lebih sama ya, semua sahamnya kebanyakan sama ya. Jadi dia pandemi, orang-orang pada panik jual. Mei ya, bukan di sini sih, Mei di sini. Keliru ya tadi ya, ini Mei di akhir ya. Kita lihat di sini ya, 29 Mei ya. Jadi 29 Mei, kemudian tanggal 29 Mei, kemudian akhir Juni ya. Akhir Juni itu tanggal 30 Juni ya di sini ya. Oke, 30 Juni dia kecenderungannya dia naik ya, masih arahnya mengarah ke atas ya. Jadi sebelumnya dia memang sideways ya, sidewaysnya di range ini ya. High-nya di 2730 dan low-nya di 2250 ya. Jadi memang kecenderungan sideways waktu itu. Kemudian intinya di sini dia berhasil breakout ya. Jadi breakout ya. Itu untuk tahun 2020 ya. Sideways. Kemudian dia berhasil breakout. Tapi dia masih kecenderungan bearish ya. MA20-nya di bawah MA200-nya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan Excel ya, itu sudah 5 tahun terakhir ya. Nah, sekarang kita maju ke 2021, bulan Mei akhir. Nah, ini kalau kita lihat di sini terakhir ini ya, tanggal 28 Mei ya, di Jumat ya. Masih ada kesempatan hari Senin tanggal 31 Mei ya, jadi belum tahu ya. Tapi secara keseluruhan di sini kita perhatikan ya. Di sini dia range sebelumnya ya. Kalau kita lihat sebelumnya, turun naik sampai ke atas ya, turun naik turun, tapi dia kecenderungan masih turun ya. Ini turun terus. Jadi sekarang dia rebound ya. Asal dia sudah rebound, dia sudah tembus di atasnya MA200-nya dan MA20-nya sudah mulai menuju ke atas ya. Jadi walaupun dia di bawahnya MA200, MA20-nya, tapi dia masih menanjak ke atas ya. Ini arahnya ya. Jadi masih potensial nggak Mas Sunar? Ini kan terakhir kan koreksi ya, masih potensial ya kalau saya lihat ya seperti ini ya. Nah, kemungkinan ini adalah resisten yang dia harus breakout ya. Ini adalah resistennya 2450 ya, seperti itu ya. Dan supportnya Mas Sunar, kira-kira kalau misalnya saya buy and hold ya, kira-kira supportnya di mana? Kita perhatikan ini ya. Ini sebetulnya membentuk formasi hampir seperti double bottom ya, seperti ini. Kalau kita lihat ini ya, mirip seperti W ya. Ini ya. Kemudian dia berhasil breakout ya. Jadi kita dapat menggunakan acuan itu sebagai resisten sebelumnya ya. Jadi kita acuan sebagai supportnya. Kalau kita lihat dekat di sini, ini swing high-nya ya, seperti itu ya, 2240. Jadi untuk Excel kalau buy and hold, dia selama di atasnya 2240 masih potensial breakout ke atasnya 2450. Kalau dia breakout ke atas 2450 Pak Sunar di bulan Juni, kira-kira targetnya di mana? Saya gunakan ini ya. Ini high-nya tanggal 24 November ya. Saya pakai acuan itu. Kenapa pakai acuan itu? Ini swing high-nya, ini swing low-nya ya. Kemudian ini swing high-nya kan di sini. Ya kurang lebih sama lah. Kita nggak bisa persiskan analisa teknikal itu bisa mengatur market, nggak bisa ya. Jadi kadang-kadang kalau kurang lebihnya tepat ya. Di sini ada swing high-nya, ini ada swing low-nya. Dia kan sebelumnya dia kan koreksi, kemudian dia breakout ya. Jadi ini adalah resistennya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2450,
berarti dia ada kemungkinan capek 2600 ya, seperti itu ya. Minimum ya di bulan Juni akhir ya, seperti itu. Jadi dihitung aja jaraknya antara 2450 ke 2600 itu berapa persen kenaikannya, terus lossnya kalau misalnya belinya penutupan terakhir kan 2360 hari Jumat, kalau hari Senin kurang lebih beli di 2360 ya, kalau stop lossnya 2240 itu berapa persen. Jadi dihitung aja jaraknya ke bawah dengan ke atas berapa persen resikonya, terus berapa persen potensial rewardnya. Jadi seperti itu ya untuk memutuskan kira-kira buy atau enggak gitu ya. Resikonya berapa? Kalau resikonya kan di bawah 2240 jual dulu cut loss. Kalau dia berhasil breakout lagi, rewardnya targetnya di 2600 kurang lebih ya perkiraannya. Jadi dihitung berapa persen dari harga pembelian terakhir ya, kurang lebih ya. Ya seperti itu ya. Itu untuk Excel ya. Kemudian berikutnya saya kembali lagi ke tabel tadi ya. Jadi tabel sebelumnya di sini yang ketiga ya, naiknya rata-rata 6,938 ya, berdasarkan 5 tahun terakhir dan selalu positif di bulan Juni ya, minimum 2,27, maksimum kenaikannya 9,79 ya. Nah, yang ketiga itu sama apa Pak Sunar? Yuk kita kembali lagi ke chartnya ya. Jadi setelah Excel saya bahasnya yang berikutnya adalah saham MAPI ya. Jadi saya bahas MAPI. Yuk kita kembali ke tahun 2016 dulu. Kita lihat dulu ceritanya seperti apa gitu ya. Ini tahun 2016 ya. Untuk maaf, ini 2015 mesin. Bentar, maju dulu ke 2016. Ini 2016 ya. Ya betul. Jadi di Mei ya. Ini 31 Mei 2016, kemudian sampai Juni akhir ya. Sebentar saya lihatkan. Oke, 30 Juni akhir. Jadi dia di sini naik ya, naik. Nah waktu itu saya tulis dulu ya, 2016 dia downtrend, kemudian dia rebound ya. Tapi waktu posisi penutupan 29 Mei, maaf ini tahun berapa ya dia? Bentar. Ya 31 Mei ya. Jadi waktu penutupan 31 Mei itu dia masih downtrend ya. Kemudian dia rebound ya. Jadi dia masih waktu downtrend dia MA20 nya di atas MA200 masih hanya, karena sebelumnya dia kenaikannya dia lumayan tinggi ya. Jadi MA20 nya masih di atas MA200 walaupun dia kondisinya sedang downtrend ya. Seperti itu ya, itu untuk Mei. Kemudian dia istilahnya rebound ya untuk bulan Juni ya. Itu tahun 2016. Kenaikannya 2016 9,79% ya. Itu untuk MAPI. Oke, kemudian kita maju ke tahun 2017. Untuk tahun 2017 nah saya agak pilek ya. Ini untuk tahun 2017 di sini di akhir Mei ya, 31 Mei ya. Kemudian akhir Juli. Nah, akhir Juni maksud saya ya. Tanggal 22 Juni ya di sini ya. Ya kalau kita perhatikan di sini dia naik ya di sini ya. Closing di sini naik ya. Naiknya dia 2017 naiknya atau MAPI 8,28. Jadi dia istilahnya waktu itu masih bullish ya di atasnya ya, MA20 masih di atasnya MA200. Kemudian trennya bagaimana sebenarnya dia sempat downtrend di akhir bulan Mei ya. Dia break dari sideways-nya, kemudian menjelang penutupan dia rebound ke atas sideways-nya. Jadi boleh dikatakan dia sideways
setelah dia break, kemudian dia di akhir Mei dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan di bulan Juninya dia masih lanjut sideways-nya ya. Jadi ini kurang lebih sideways areanya ya, saya kotain ya. Jadi ceritanya sebelumnya dia Mei turun, kemudian akhir Mei menjelang penutupan bulan Mei dia berhasil rebound ya istilahnya ya. Jadi kecenderungan dia melanjutkan sideways-nya ya, sideways ya. Lanjut setelah break ya, breakdown ya. Jadi dia lanjut sideways-nya ya, itu tahun 2017. Kemudian maju ke 2018. Mei ya, akhir Mei. Di sini kita lihat di akhir Mei, bentar ya, 31 Mei ya, ini ya. Kemudian akhir Juni 29 Juni ya di sini ya. Oke, sini 29 Juni. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia di akhir Mei dia setelah naik sebelumnya dia naik tinggi ya, kemudian dia terkoreksi lagi. Jadi istilahnya dia itu setelah breakout dari ini ya, resistennya dia berhasil breakout, kemudian dia turun lagi ya, koreksi ya. Di bulan Juni akhir dia berhasil ditutup positif ya. Kenaikannya untuk tahun 2018 6,76 ya untuk MACD ya. Jadi kalau kita lihat di sini MA20-nya di atas MA200 ya. Jadi kecenderungan masih bullish ya. Seperti itu ya. Jadi dia lanjut, kalau kita lihat dari MA20-nya ini arahnya masih mengarah ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi masih lanjut uptrendnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini memang sebelumnya dia kurang lebih kalau kita perhatikan di sini pergerakannya gini ya, seperti sideways tapi dia menanjak ya. Kalau kita gambarkan arahnya ya, channelnya ya. Jadi kalau kita gambarkan channelnya kurang lebih seperti ini ceritanya ya. Dia menanjak ke atas ya. Walaupun sideways tapi kecenderungan dia high terus ya. Break ya. Di channelnya naik ke atas ya. Bukan sideways, ini uptrend lah channelnya ya. Tapi kebanyakan gini kalau pergerakan candlenya seperti sideways kecil-kecilan gini ya. Tapi dia secara keseluruhan dia masih uptrend ya. Itu tahun 2018 ya. Kemudian berikutnya maju ke 2019. Mei. Di sini 31 Mei. Kemudian Juni ya. Juni di sini baik, kita lihat close-nya di sini ya. Kemudian close-nya di sini. Dia naik tipis ya. Untuk MACD ya. Kita lihat tahun 2019 2,27% aja ya. Jadi ceritanya dia itu downtrend sebelumnya ya, tapi dia sudah mulai rebound ya di akhir Mei-nya ya, dan akhir Juninya itu dia kecenderungan masih konsolidasi lah ya, walaupun dia naik kemudian dia turun lagi ya, seperti itu ya, tapi kecenderungan dia masih sideways ya setelah dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya tulis dulu di sini, sebelumnya downtrend, kemudian rebound ya, dan MA20 nya kalau kita lihat dia sebelumnya dia MA20 nya dia kalau di akhir bulan Mei dia masih di atasnya, kemudian di akhir Juni dia malah di bawahnya ya, di bawahnya MA200 nya ya. Jadi istilahnya di bawah ya, itu dua di bawahnya, tapi dia secara overall masih positif ya, gitu. Kemudian di bulan 2020 ya, tahun 2020 untuk Mei
di sini. Kemudian berikutnya ini untuk akhir Juni sini ya, 30 Juni ya. Jadi dia ditutup naik ya, naik. Waktu itu 2020 dia di bawah ya, jadi masih bearish ya. MA20 nya di bawah MA200 nya, tapi MA20 nya dalam posisi naik, jadi uptrend berlanjut ya untuk 2020 ya. Jadi setelah downtrend dia rebound ya, nanti uptrend ya, seperti itu ya. Nanti uptrendnya berlanjut. Untuk 2021 kira-kira gimana untuk mapinya gitu ya. Nah, kita lihat untuk kembali ke saat ini ya, dia posisinya dalam posisi turun ya, turun kan. Nah, kemudian kalau untuk moving average nya MA20 nya dia masih di atasnya MA200 nya ya, jadi masih dalam istilahnya masih dalam batas toleransi lah ya, penurunannya ya. Walaupun dia kalau kita lihat di sini dia sudah breakdown dari swing low nya yang terdekat dan yang agak jauh di sini ya, sudah breakdown ya, malah dia lower low terakhir ya, cenderung turun ya. Berarti saya tulis downtrend, tapi dia masih di atas ya MA20 nya ya, jadi masih ada peluang seperti itu ya ceritanya ya. Nah, kalau misalnya kita beli ya Senin ya, nah kita lihat aja Pak Sunar itu stop lossnya di mana gitu ya. Misalnya kalau saya mau beli ya, saya gunakan acuan ini ya, titik referensi yang di sini ya. Di sini ini adalah swing high-nya yang dia tembus sebelumnya ya, terus dia masih breakout tembus ke atas ya, jadi resikonya 670. Kalau misalnya kalau mau buy itu stop lossnya di 670 ya untuk mapinya. Terus kalau dia berhasil rebound Pak Sunar, kira-kira target price-nya di level berapa gitu ya. Nah ya, jadi saya kasih ini kan di sini ada 1 2 3 ya kurang lebih ya, tiga swing high ya, 1 2 di sini kurang lebih sekitar sini lah ya, 3 ya yang kurang lebih sejajar ya. Ya saya ambil yang terdekat aja ya, yang terdekat yang paling rendah ya, yang kurang lebih sekitar sini. Saya paskan dulu aja ya sebentar. Nah, saya ambil yang agak realistis saja ya. Dia di 790. Itu target price-nya ya. 790. Jadi diukur aja, kalau misalnya beli dekat penutupan Senin, dia masih di atas 970 masih oke lah, masih peluangnya masih ada harapan ya, seperti itu ya. Karena MA20-nya masih di atas MA200-nya walaupun dia masih turun ya. Kalau kita lihat di weekly-nya dia downtrend-nya sudah tembus ya. Ini adalah garis supportnya kurang lebih di 700, dia ditembus ke bawah ya. Kalau kita tarik garisnya ini kurang lebih 700 ya. Ini kan sudah sebelumnya dia breakout dari 700, terus itu naik turun, tapi dia selama bertahan di atas 700 dia masih ada peluang ya naik ke atas 790, dan saat ini dia ditutup di bawahnya 700 ya, seperti itu ya. Jadi lihat aja Senin ya, selama dia bertahan di atas 670 menjelang closing, untuk MAPI sih masih ada harapan untuk rebound sampai 790 di akhir Juli ya, seperti itu ya. Kemudian saham berikutnya Pak Sunar yang keempat, saya kembali lagi ke tabel yang awal ya, 1 2 3 4. Di sini emitennya apa Pak Sunar? Yaitu CTRA ya. CTRA emitennya. Jadi saya balik lagi ke chat ya. CTRA. Bentar, ini belum saya ganti ya. Kembali lagi ke tahun 2016. Di bulan Mei ya, di sini oke, ini di sini Mei, kemudian Juni di sekitar sini ya. Jadi tahun 2016 dia MA20-nya di atas MA200-nya ya, dan posisinya masih
sebelumnya dia berhasil breakout dari ini ya, kurang lebih sideways-nya ya. Di sini kan sebelumnya dia sideways ya, sideways kurang lebih ya. Dia berhasil breakout di akhir bulan Mei ya. Jadi dia lanjut bulan Juni, dia lanjut naik ya. Di sini kita lihat dia lanjut naik ya, kenaikannya seperti ini ya. Jadi di tahun 2016 CTRA dia naiknya 5,11 ya. Jadi dia ceritanya dia breakout sideways-nya ya. Saya tulis dulu. Dengan tahun 2017 kita maju ke 2017. Akhir bulan Mei ya. Di sini saya gambarkan. Sebentar. Sebelahnya ini ya. Kemudian Juni, akhir Juni, 22 Juni ya. Oke. Nah di sini kita lihat dia sideways ya. Sebenarnya dia sideways, tapi dia waktu di bulan akhir Mei ya, dia sideways, tapi dia masih bertahan di atasnya supportnya ini ya. Sebelumnya dia di swing low-nya ini 1080, jadi dia masih potensial untuk lanjut sideways-nya seperti itu ya, kurang lebih ya. Dia setelah turun naik turun, kemudian naik turun ya. Ini cenderung lanjut sideways ya. Range-nya dia di swing low-nya ini, resistennya di sini ya, 1215, dan ternyata dia masih belum berhasil breakout ya. Jadi masih sideways ceritanya dia ya. Sideways. MA 20-nya di bawah ya, di bawah MA 200-nya. Itu untuk CTRA 2017. Kemudian tahun 2018 di bulan Mei akhir ya. Kemudian Juni 29 di sini ya. Kita lihat close-nya. Oke. Rebound ya. Waktu itu dia posisinya rebound ya. Jadi setelah dia sideways, naik turun, sideways turun, naik, sideways turun ya. Naik rebound, kemudian turun lagi, naik rebound ya. Kemudian dia lanjut lagi naik ya. Tapi di sini penutupan Juni dia lemes ya, lesu ya. Jadi misalnya kalau beli pasang trailing stop ya, harusnya sih lebih untung ya seperti itu. Tapi kalau kita pada patokan kalau beli di akhir Mei penutupan dan jual di akhir Juni menjelang penutupan, ya kita setidaknya masih profit ya. Waktu itu masih profit untuk CTRA 0,99% ya, seperti itu ya. Seperti itu. Dan posisinya dia MA 20-nya di bawah MA 200-nya ya. Itu untuk tahun 2018. Kemudian kita maju ke 2019 untuk CTRA. Oke, Mei di sini ya. 31 Mei ini candlenya di sini. Kemudian Juni, akhir Juni ya, tanggal 27 Juni ya, ini ya, tahun 2019. Maaf, di sini 28 Juni ya, 2019 ya. Ini datanya, kalau kita lihat di sini dia naik ya. Jadi ceritanya setelah turun downtrend, dia berhasil rebound naik ya. Tapi dia secara keseluruhan dia masih oke ya, masih bullish ya. MA 20-nya di atas MA 200-nya. Jadi saya tulisnya rebound setelah downtrend ya. Kemudian tahun 2020 untuk CTRA ya. Ini di bulan akhir Mei 2020. Sini ya. Kemudian untuk bulan Juni, Juni ya.
dia naik ya, seperti itu ya. Jadi ceritanya dia setelah sideways dia breakout ya. Ini ada formasi double bottom ya, sini ya, kurang lebih ya. Jadi dia berhasil breakout, ini sidewaysnya bentuk formasi double bottom ya. Terus dia berhasil breakout ya di akhir Mei ya. Terus kemudian dia naik lagi. Jadi walaupun sempat naik tinggi kemudian terkoreksi, kalau menurut schedule-nya kita beli di akhir Mei, jual di akhir Juni menjelang penutupan, dia masih profit ya TTRA ya. Profitnya 6,09% ya. Nanti ceritanya sideways breakout lanjut ya. Itu dia MA20 nya masih di bawahnya MA200 nya. Kayak untuk sekarang posisinya 2021 terakhir ya, dia di atas ya, MA20 nya di atas MA200 nya, dia masih posisi sideways ya. Sideways di sini kita pakai acuan yang ini ya, 1035. Terus kemudian kalau dia naik Mas Sunar, kira-kira di mana? Karena ini sebelumnya dia kecenderungannya sideways ya di sini ya untuk TTRA ya, sideways kurang lebih di area kotak ini ya. Jadi kecenderungannya dia naiknya di mana Pak Sunar kalau dia berhasil naik di bulan Juni? Ya ini kurang lebih target price-nya, saya ambil yang minim yang ini aja ya, 1190. Jadi dia masih sideways ya. Ada kemungkinan dia continue sideways ya. Jadi saya tulis continue sideways ya, seperti itu. Itu probabilitasnya untuk CTRA masih bisa rebound. Jadi kalau mau beli, stop lossnya pasang di 1035 ya. Kalau dia turun bayar 1035 jual ya, seperti itu ya. Itu untuk CTRA. Jadi sejauh ini sudah kita bahas 4 saham ya. Kemudian 2 saham lagi Pak Sunar, apa gitu ya. Kita kembali lagi ke tabel ya. Jadi kita kembali ke tabel. Ini saya ya kan, emiten yang kelima ya. Dia rata-rata kenaikannya 5,498%. Dan selama 5 tahun terakhir selalu positif probabilitasnya ya. Streak ya, winning streaknya ya. Minimum 1,15%, maksimum 14,72 ya. Terakhir di masa pandemi dia semua emiten kan hampir rebound ya, recovery ya waktu itu ya. Terus kemudian ayo kita lihat dulu chartnya ya. Kita kembali ke tahun, emitennya apa ya, emitennya namanya ICBP ya, yang kelima ya. Jadi kita kembali dulu mulai tahun 2016. Jadi, ayo kita kembali ke masa lalu 2016, mana 2016. Oke, di bulan Mei di sini ya. Ke 1 Mei. Kemudian sampai Juni ya. Akhir ya. Kita lihat di mana ini ya. Sebentar. Oke, di sini ya. Levelnya 30 Juni ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia di bulan Mei kecenderungan dia masih sebenarnya kalau kita lihat tarik di sini ya, ini sideways ya dia ya. Jadi dia masih sideways, kemudian dia breakout ya. Seperti itu ya, kondisinya seperti itu. Jadi untuk 2016 sideways, kemudian dia breakout. MA20 nya di atas ya. Jadi MA20 nya di atas MA200 nya. Jadi masih bagus ya. Ya breakout ya. Oke, kita maju ke 2017. 2017 di sini kita lihat di akhir Mei ya. 31 Mei. Kemudian Juni ya. 22 Juni. Jadi kalau kita lihat di sini closing sama closing ya, dia masih naik di sini close-nya sini, dia masih naik. 2017 kenaikannya dia
tipis ya, 1,15% ya, 1,15% ya. Jadi kondisinya gimana? MA20-nya di bawah MA200-nya. Kemudian posisinya dia cenderung sideways ya, walaupun dia breakdown ke bawah, ke bawah, kemudian dia berhasil lagi naik lagi ya. Sebenarnya sih ini kecenderungan masih sideways di sini ya, kurang lebih gambarannya ya. Dan bulan Mei ya. Jadi naik setelah dia ya kurang lebih seperti ini ya. Setelah dia formasi naik dari ini resistance sebelumnya, naik breakout, kemudian dia naik turun masih di area sideways-nya ini ya. Walaupun dia sempat breakout naik tinggi, tapi dia masuk lagi ya. Gitu ya. Posisinya di sini dia di dalamnya ini ya. Kemudian ditutupnya dia masih belum berhasil breakout ke atas sideways range-nya. Jadi kalau ini diperpanjang, dia istilahnya masih lanjut sideways ya. Sideways lanjut ya, seperti itu ya. Itu tahun 2017. Oke, 2018 kita maju ke depan ya. Mei di sini. 31 Mei. Kemudian Juli. Oke. Fluktuasinya waktu itu tinggi ya ini ya, ICBP ya. 2018 ya. Jadi dia sideways di sini, closing, kemudian naik lagi di sini. Jadi naik turun drastis, naik lagi ya, roller coaster ya seperti ini ya. Kecenderungannya MA20-nya di bawah ya. Saya tulis di bawah. Saya lihat di weekly-nya ya. Di weekly-nya bentar, hilang ini. 2018. Ya ini range-nya bentar, 2015. Dia cenderung sideways ya, tapi range-nya lebar banget ya ini ya. 2018 ya. Fluktuasinya tinggi waktu itu ya. Hilang lagi kembali 2020. Ini ya, fluktuasinya tinggi ya. Kalau di bulan Mei kita sudah kelihatan ya, fluktuasinya tinggi ya. Naik tinggi, kemudian turun, naik tinggi, turun, naik tinggi gini ya. Ini fluktuasi tinggi ya, sideways ya. Fluktuasi tinggi sideways ya. MA20-nya di bawah MA200. Waktu itu kenaikannya ditutup 1,72% ya. Kemudian 2019 kita maju ke 2019 Mei ya, di akhir ya, 31 Mei. Kemudian di bulan Juni ya, Juni ya di sini ya. Dia MA20-nya di atas ya. Di atas, kemudian dia istilahnya lagi uptrend ya. Setelah dia breakdown ya, breakdown ini ya, dari sideways-nya dia breakdown, kemudian dia rebound ya. Jadi istilahnya rebound ya, rebound uptrend ya. Setelah dia sebelumnya downtrend ya, gitu ya. Tapi MA20-nya di atas MA200 ya, sudah berhasil cross up ya sebelumnya MA20-nya ya. Jadi masih bagus waktu itu ya, 2019. Kemudian 2020 kita lihat yang terakhir seperti apa gitu ya. 2020 Mei ya, akhir Mei kalau kita lihat di sini. Jadi dia itu di akhir dari downtrendnya ya. Kemudian di bulan Juni dia rebound ya, reboundnya karena ya setelah waktu masa pandemi ini kan, setelah panik orang-orang pada buyback lagi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau akhir 30 Juni di sini dia istilahnya rebound ya. Rebound setelah downtrend ya. Jadi naik gini ya. Kenaikannya lumayan waktu itu ya. 14,72% ya. Jadi rebound MA20-nya di bawah ya. Di bawah. Gitu ya. Dan 2021 ICBP kalau kita lihat di sini. Nah, kondisinya seperti apa Pak Sunar? Ini masih downtrend ya.
turun rasanya. Ini lanjut ya. Kalau kita lihat di sini uptrend, downtrend, sideways, uptrendnya sebentar aja ya. Ini cuma istilahnya technical rebound. Nah ini ya, bukan uptrend ya. Karena kalau kita lihat di sini ini sideways ya. Technical rebound aja, terus habis itu dia masuk lagi sideways, dia turun lagi downtrend, naik sideways, turun downtrend, rebound, tapi dia turun lagi, lanjut lagi ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya ini dia hampir break, bentar, bukan hampir break, ini sudah break ya. Iya sudah break sih, 8.100-an lebih ya, dia sudah break. Jadi sekarang posisi terakhir di sini ya, 8.000-an ya. Kemudian Pak Sunar, kira-kira ini untuk 2021-nya rebound atau enggak ya? Menurut saya ya, kalau dilihat dari sebelumnya, dia di bulan Mei dan Juni ya, akhir Mei sampai Juni ya, itu tahun 2016 MA20-nya di atas, MA200-nya 2017 di bawah, 2018 di bawah, 2019 di atas, 2020 di bawah, tapi dia masih mampu ditutup positif ya. Waktu dia di bawah tahun 2017 dia ditutupnya 1,15%. 2020 ya dia 2020 ya, dia rebound kencang 14,72%. Kemudian tahun 2018 ketika dia MA20 nya di bawah MA200 kan dia masih berhasil naik ini ya 1,72%, naiknya sedikit banget. Kemudian tahun sebelumnya 2017 dia di bawahnya juga, dia naiknya 1,15%. Jadi sekarang kan MA20 nya di bawah MA200 nya ya, dia cenderungan masih bearish ya, masih downtrend ya. Jadi Pak Sunar, kalau misalnya beli stop lossnya di mana gitu ya, kalau mau buy and hold untuk akhir Mei kemudian jual, mudah-mudahan naik ya di bulan akhir Juni ya. Kalau kita lihat di sini ini low-nya di harga 7750 ya waktu itu ya. Ini low-nya yang sebelumnya ya. Sebentar. 7750. Jadi kalau misalnya stop loss-nya itu di 7750 ya. Jadi dihitung aja resikonya berapa ya, seperti itu ya. Kemudian target price-nya Pak Sunar. Kalau dia berhasil rebound, kalau berkaca dari ini ya sebelumnya ya, naik turun rebound ya. Kalau dia berhasil rebound, target price-nya kurang lebih sekitar sini ya. Ini targetnya ya. Saya ambil dari bentar. Menurut perkiraan saya 9.000 ya bisa ya. Ada kemungkinan nggak? Ada ya. Karena sebelumnya dia dia berhasil rebound ya di sini ya. Candlenya juga rebound. Kalau rebound dia ini sebelumnya dikasih di atas 9.000. Kali ini ya dikasih nggak pas 9.000. Kalau menurut saya daripada ini mudah-mudahan dikasih ya. Tapi realistisnya menurut saya sih kalau dia rebound paling di sini ya 8.700 ya. Jadi kemungkinan besar sih 8.700 lah. Minimum lah ya, maksimum 9.000-an lah ya. Mungkin di akhir bulan Juni. Ada kemungkinan rebound, ada ya. Asalkan pasang stop loss-nya 7.750. Tapi ini masih downtrend ya. Seperti itu ya. Untuk ICBP ya. Ada kemungkinan rebound nggak? Ada ya. Menurut statistiknya ada ya. Tapi dia minimnya 1,15%, maksimumnya kalau waktu 2020 kan pandemi recovery ya, itu 14,72%. Kalau sebelum pandemi itu dia reboundnya rata-rata adalah minim 3,57. Ini maksimumnya di bulan Juni ya 2016 itu 6% ya. Ya kalau kita hitung di harga sekarang ya targetnya mungkin 8.700 lebih realistis lah ya. Daripada yang 9.000 ya. Jadi saya hapus saja 9.000 nya, targetnya di 8.700 itu untuk ICBP ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke tabel yang sebelumnya ya, untuk emiten yang terakhir ya. Emiten yang terakhir ini kenaikannya tipis banget ya. Di masa pandemi recovery ya, yang lainnya recovery-nya lumayan ya, 31% untuk saham pertama ya. Saham pertama itu kan Java ya, dan yang kedua Excel naiknya 6,95, MAPI yang ketiga itu 7,59, CTRA yang keempat 6,09, ICBP yang kelima
14,72. Nah yang ke-6 ini dia cuma rebound waktu itu 1,94 ya. Kalau beli di akhir Mei, jualnya di akhir Juni ya. Naiknya cuma 1,9%, 1,94% ya. Rata-rata di 5 tahun terakhir dia totalnya 2,884% ya. Jadi cenderung lesu tapi masih winning lah istilahnya, masih winning at least ya. Jadi ceritanya kalau orang juara harapan ya mungkin dia juara harapan kedua ya. Jadi ini juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, juara harapan ketiga ya. Jadi istilahnya dia walaupun kecil naikannya dia masih juara harapan 3 lah ya, seperti itu ya. Karena dia winning streaknya 5 kali ya. Berturut-turut selama 5 tahun terakhir dia selalu positif ya kenaikannya ya. Emiten apa itu ya? Ya kita lihat emitennya langsung, yaitu emiten yang UNVR ya, yang katanya big cap blue chip. Turunnya ini kalau kita lihat ini seperti perosotannya yang terakhir gitu perosotannya ya. Sedih ya kalau yang udah punya ya, katanya sih big cap blue chip, tapi kok turunnya tanggung-tanggung gitu ya. Nah, nanti kita balik pembahasannya ya. Saya mulai dulu dari tahun 2016 ya, Mei ya. 2016 Mei, di akhir Mei saya kasih tanda ini kurang besar. Oke, sini ya 2016. Kemudian 31 Mei ya, salah ya. Geser ke sini. Juni 30 Juni ya, di sini akhir ya. Jadi dia ceritanya MA20 nya masih di atas MA200 nya. Kemudian saya tulis dulu ya. Jadi di atas, kemudian dia posisinya sebenarnya masih lanjut sideways ya di sini ya. Kurang lebih masih lanjut sideways areanya di sini ya. Saya kotak ini nih ya. Jadi dia lanjut sideways ya. Tapi dia oh bentar. Ini breakout ya. Breakout dari sideways-nya. Yang di sini kan breakout ya. Terakhir ya, kurang lebih breakout ya. Ini untuk breakout dari sideways. Itu tahun 2016. Tahun 2017 kita maju ke depan ya. 2017 di bulan Mei terakhir, 31 Mei 2017. Oke. Kemudian bulan Juli ya. Juni ya. Di sini akhir Juni, 22 Juni dia naik ya. Dia naik gitu ya. Kecenderungannya memang di sini kalau kita lihat di sini dia setelah naik dia istirahat ya, istilahnya sideways juga ya. Nah, jadi setelah up terus kemudian dia sideways ya. MA20 nya di atas MA200 nya ya. Kenaikannya untuk 2017 dia naiknya di sini dia kenaikannya 5,68 ya, lumayan ya. Oke, kemudian tahun 2018 Mei akhir ya. Juni turun kemudian rebound ya. Secara keseluruhan dia di sini dia sideways di bawah ya. Kemudian dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Ini tahun 2018. Jadi MA20-nya di bawah MA200-nya. Dia kecenderungan masih sideways di bawah ya. Kemudian kenaikannya waktu 2018 dia cuma naik 1,1% doang ya. Seperti itu ya. Oke, kita maju lagi ke 2019 ya.
Maju ke 2019. Mei terakhir. Tinggal 1 Mei ini ya. Dan lanjut Juni. Nggak terlalu jauh. Berapa Juni ya? Oke. Di sini dia setelah downtrend dia rebound ya, setelah itu ya istilahnya. Rebound, tapi reboundnya terus kemudian dia koreksi lagi ya. Jadi istilahnya setelah naik rebound dia terkoreksi lagi ya. Tapi secara keseluruhan dia 2019 dia masih naik 1,12% ya. Jadi rebound naik, MA20 nya di bawah MA200 ini ya. Jadi kalau kita lihat dari oke. Kemudian berikutnya 2020. Bentar saya lihat tahun 2017 tadi ketinggalan ya. 2017 tadi posisinya di atas ya, MA20 nya di atas MA200 nya. Jadi tahun 2020 gimana? Oke, UNPR. Mei ya. Terus 9 Mei di sini. Oke, secara skala kasat mata aja sudah kelihatan ya, itu sideways ya. Dia kelihatan sideways ya sini ya. Lanjut sideways. Sideways tapi berhubung dia 2009 Mei dia drop ya. Jadi dia naiknya masih lumayan ya. 1,94% ya. Tapi kalau pasang trailing stop ini lumayan ya dapatnya ya. Dapat sampai sini ya. Tapi kita kalau sesuai dengan skenario ya, beli di akhir Mei, hari terakhir sebelum penutupan, jualnya di akhir Juni sebelum penutupan ya. Jadi dia masih naik. MA20 dan MA200-nya sebenarnya di sana ini berhimpitan ya. Saya anggap masih di bawahnya aja ya. Jadi MA20-nya di bawah MA200 ini ya. Walaupun ini berhimpitan sini ya, tapi ini rata-rata dia masih di bawah ya. Naik tapi ini di bawah, kemudian naik sedikit mungkin ya, nggak kelihatan. Saya zoom in aja coba ya. Ya pernah berlilitan, tapi dia kecenderungan ini masih terus di bawahnya ya lagi ya. Jadi saya anggap ya MA20-nya di bawah MA200 sideways ya. Sideways. Ya. Nah, kemudian 2021 ya. Ini memang menyedihkan banget ya, UNPR ya. Oke. Posisi terakhir dia rebound. MA20-nya jauh di bawah MA200-nya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini Pak Sunar, kira-kira bagaimana Pak Sunar ya? Kalau mau beli sesuai skenario, stop loss-nya di mana Pak Sunar? 5425 ya. Saya pakai stop loss-nya yang low-nya yang terakhir ya. Low-nya yang terakhir 5425. Maaf ini kelihatannya koneksinya terganggu ya. Ya mudah-mudahan kembali lagi. Oke, 5425 itu stop loss-nya. Kemudian target price-nya di mana Pak Sunar? Tetap ini ya, area 6200. Ini 6200 adalah sarannya saya kasih sebelumnya ya. Kalau mau buy on weakness UNVR itu minimum kita harus tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6200 ya. Itu saya sudah sebutkan sebelumnya. Minimum spekulasi buy di sana ya. Kalau lebih baiknya ya harus tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6800 ya. Itu analisa saham saya mengenai UNPR sebelumnya saya sebutkan seperti itu ya. Kalau mau amannya ya harus tunggu di atas 6800. Kalau mau buy on weakness spekulasi buy itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6200. Kalau selama di bawahnya 6200 itu dia masih resiko turun ke bawah. Karena kenapa? Karena downtrendnya masih cukup kuat ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita buy and hold-nya berdasarkan statistiknya ya. Kalau 5 tahun terakhir dia di bulan Juni, kalau belinya di akhir bulan Mei menjelang penutupan dan jualnya di akhir bulan Juni menjelang penutupannya, dia masih rata-ratanya masih positif ya 5 tahun terakhir, tapi dia kecil banget ya.
kenaikannya 1,01% minimum, maksimum cuma 5,68% aja, itu di tahun 2017 ya, jauh di masa kejayaannya dulu. Jadi untuk Unilever saya rasa sih kalau mau buy ya, dari weekly chartnya sih kalau kita lihat di sini candlenya dia memang higher low, higher high, dan higher close ya untuk candle weekly-nya ya. Jadi ada potensial lanjut lagi nggak Mas? Ada ya. Jadi kalau buy and hold ya, pasang aja stop loss-nya 45425, nanti target jualnya kurang lebih 6.200 di bulan Juni ini ya. Mudah-mudahan dikasih ya. Jadi saya bukan menyarankan tangkap pisau jatuh, enggak ya, jangan salah paham ya. Nanti bilangnya orang lain, wah Pak Sunar menyarankan tangkap pisau jatuh, ini Unilever downtrend kok disuruh beli ya. Ya kan? Salah satu downtrendnya Unilever ini karena tekanan dari banyaknya manajer investasi ya yang menjual portfolionya Unilever, karena pertama dia bobotnya berkurang ya terhadap indeksnya ya. Karena peraturan free floatnya sudah mulai mencapai finalnya ya, itu dia bobotnya terdilusi banyak ya, jadi turun banyak ya bobotnya terhadap indeksnya ya. Jadi banyak yang manajer investasi yang di portfolionya sebelumnya ada Unilever dia kurangin gitu ya, dan juga dia penjualannya masih lesu, walaupun ya masih ada, menurut saya sih wajar aja sih karena masih proses recovery dari pandemi ya, penjualannya masih belum terlalu bagus. Kemudian ada beberapa isu lainnya, dia kelihatannya kok inovasinya kurang ya akhir-akhir ini ya, seperti itu ya, investor beranggapan seperti itu. Karena dari satu analis itu dia ya inovasinya sih kurang begitu bagus ya, produknya dari dulu ya gitu-gitu aja, kelihatannya nggak ada yang sesuatu yang luar biasa, merger atau akuisisi perusahaan belum ada ya. Jadi sejauh ini sih masih belum yakin ya, tapi kalau dari statistiknya ya mudah-mudahan aja rebound ya. Kalau dari weekly chartnya dia sudah mulai bagus, sedikit mulai bagus lah ya, seperti itu ya, tapi nggak banyak ya, tapi masih cenderung downtrendnya masih kuat ya. Ya dihitung aja resikonya, kalau belinya resikonya stop lossnya di 5425, kalau dia gain di 6200 ya. Jadi nanti dilihat aja resikonya berapa, profitnya berapa, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi sekian kurang lebih analisa sahamnya ya. Jadi saya sebutkan sahamnya yang di final ya untuk seasonality Juni ya. Mudah-mudahan naik semua ya di bulan Juni ini nanti ya, akhir ya. Dari 6 saham ya, Java, Excel, MAPI, CTRA, ICBP, Unilever ya. Nah, ini saya buka aja di akhir-akhir. Jadi yang penasaran ya di akhir dari video saya sebutkan ya. Ini adalah saham-sahamnya ya. Untuk Unilever ya seperti ini ya. Oh maaf, tadi sepertinya catnya saya nggak ganti ya untuk Unilever ya. Saya coba ganti di sini ya. Maaf tadi saya lupa ganti ya untuk Unilever catnya. Jadi ini catnya ya. Saya mulai lagi aja 2016 tadi ya. Waduh, ini kesalahan saya tadi, nggak saya ganti, tadi masih tetap sama ya. 2016 ini tadi ya catnya ya. Dia MA20 nya di atas MA200, dia sideways ya, sideways di tahun 2016 ya. Kemudian 2017 dia rebound ya, posisinya masih uptrend ya. Jadi setelah terkoreksi di akhir Mei dia rebound ya, lanjut uptrend ya. MA20 nya di atas MA200 nya ya. Jadi waktu itu ribanya masih lumayan ya 2017 ya, 5,68 ya. Kemudian berikutnya 2018 dia posisi downtrend ya, MA20 nya di bawah MA200 nya, tapi dia berhasil rebound ya. Akhir Mei dia terkoreksi, kemudian setelah itu Juni dia pernah breakdown dari supportnya ini ya. Kemudian dia berhasil rebound, ditutupnya positif ya, tapi kenaikannya cuma 1,1% ya. Kemudian di tahun 2019 dia sideways ya, setelah recovery downtrend kemudian naik sideways ini
walaupun dia sempat breakout tapi dia turun lagi ke bawah ya. Jadi seperti itu. MA20-nya di bawah MA200-nya untuk Unilever ya. 2019. Kemudian tahun 2020 dia ini ya Mei dan Juni ya, MA20-nya di bawah MA200 ya, walaupun berlilitan di bawahnya, jadi cenderung masih sideways lah ya, kurang lebih ya, lanjut dia. Kemudian yang terakhir ini dia downtrend banget ya, tapi dia mulai recovery ya. Kalau kita lihat di sini MA20-nya yang biru ini ya, candle-nya sudah close di atasnya MA20, tapi sebelumnya sempat low-nya di bawahnya MA20-nya ya, tapi arahnya masih strong downtrend ya. Resikonya kalau mau beli spekulasi ya, 5425 itu stop loss-nya, targetnya kurang lebih ya 6200 ya. Ya mudah-mudahan 6800 dikasih lah untuk di bulan Juni ya. Tapi secara optimis ya paling enggak ya 6200 lah ya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih sekian ya. Maaf sebelumnya chartnya nggak muncul, jadi saya balikan ke sini ya. Tabelnya untuk Unilever yang terakhir ya, istilahnya dia juara harapan ketiga ya. Kalau juara satunya itu Java, juara duanya Excel, juara ketiganya MAPI, juara keempatnya ya juara harapan 1 ya CTRA, juara harapan 2 ICBP, juara harapan ketiga ya Unilever, seperti itu ya. Kenaikannya totalnya dia 100% ya di bulan Juni ya. Jadi kalau beli di bulan Mei akhir, jualnya di Juni akhir, rata-rata 5 tahun terakhir dia selalu positif, pasti 100% positif ya, data masa lalu ya. Jadi ini adalah tabel statistik, bukan analisa teknikal ya. Jadi berdasarkan tabel ini kira-kira memprediksikan di bulan Juni ya, kalau misalnya masih sama tetap berlanjut ya rekornya ya, ya kemungkinan besar ya masih positif ya. Tadi kemudian kira-kira masih naik atau turun kan saya sudah bahas satu persatu ya sahamnya ya. Jadi mudah-mudahan aja keenamnya berhasil naik semua ya di bulan Juni ya, rebound ya. Saya rasa sih cukup sekian, terima kasih banyak.